Halo Bang, selamat menonton, bye. Hai Joko. Hai Widodo. Kamu mau beli ketupat untuk hari raya ya? Tidak, aku lebih suka makan lontong daripada ketupat. Aku juga, ayo kita beli lontong. Hah? Kenapa mereka malah beli lontong di hari raya ketupat nanti? Tuan Crab, aku punya ide. Apa idemu Bob? Cepat katakan padaku. Cepat. Begini Tuan Crab, ketupat yang kita jual udah ketinggalan zaman. Kita butuh inovasi seperti ketupat kepiting. Astaga, penghinaan terhadap ketupat. Ketupat tidak seharusnya berbentuk begitu. Hahaha, Tuan Crab, ini bukan bentuk penghinaan, tapi inovasi biar ketupat disukai banyak orang. Tersedia dalam beberapa bentuk lucu. Hahaha. Whitford, kemarilah. Lihatlah. Bagaimana pendapatmu tentang ketupatnya? Itu ketupat apa kebun binatang? Kalau kalian gak suka dengan ideku, aku akan perlihatkan bahwa ketupat bentuk unik ini akan laku di pasaran. Pet, apakah kau nganggur? Iya. Kenapa kau nganggur? Itu semua salah pemerintah. Ayo ikut aku jualan ketupat. Ayo, aku ikut. Pepet, pakai celanamu. Kita bukan sedang jual diri. Bagus, terima kasih ya udah nemenin aku ngerintis usaha dari nol. Dengan ucapan bismillah, ketupat unik kita buka. Hah? Aku ketiduran. Pet, berapa lama kita jualan? Baru 5 menit. Bagaimana kalau Tuan Crab benar? Mungkin ini ide yang bodoh. Bobob, jualan itu bukan hal yang mudah. Apalagi kalau kita ngerintis dari nol. Kalau yang beli sedikit atau gak laku sama sekali, itu hal yang wajar. Kau benar, Pet. Hei, kalian menjual ketupat di sini. Iya, benar. Kami menjual ketupat unik. Benda itu kepiting. Benda itu kepiting. Kepiting. Tuan Crab ternyata benar. Menjual ketupat hewan adalah ide yang bodoh. Hah? Itu kucing ya? Kucing adalah hewan kesukaanku. Aku akan beli ketupat kucing ini. Maaf mengganggu waktu Anda saat menonton kucing. Kami ada berita yang lebih penting. 2 orang pria baru saja membuat heboh dengan menjual ketupat berbentuk hewan. Itu menjadi daya tarik tersendiri dari pecinta hewan. Ketupat berbentuk hewan, sepertinya gak asing. Kita dengarkan dulu pendapat dari para pembeli ketupat yang ada di lokasi. Mereka membuat ketupat yang sama dengan kucingku yang ada di rumah. Bagaimana dia menghasilkan uang dengan ide bodoh itu? Dan bagaimana Anda menghasilkan uang dari ide pintar itu? Gak tahu, mungkin cuma hoki. Aku gak percaya, aku harus melihatnya sendiri. Hei Bung, aku gak peduli berapa banyak ketupat yang kau inginkan. Kau harus mengantri seperti kami. Padahal cuma ketupat doang sampai antri. Siapa yang pesan ketupat kepiting? Aku. Aku. Ketupat kepiting, bukannya itu bentuk ketupat yang kemarin aku hina-hina. Ini ketupat kepitingnya, Tuan. Jangan lupa datang kembali. Ada Tuan Crab. Kau mau beli juga kah? Sudah aku bilang, ini ide yang bagus. Maaf, aku dulu udah menghinamu karena idemu itu. Gak apa-apa Tuan Crab. Justru hinaanmu membuatku menjadi semangat. Tapi semenjak jualan gini, aku gak ada waktu buat main Free Fire. Bagaimana kalau aku ambil alih tokomu dan sebagai gantinya aku kasih kamu akun Free Fire full skin, rank Grandmaster, dan beberapa diamond Free Fire gratis. Apa? Kau bilang gratis? Ini dia akunnya, sekarang milikmu. Sekarang aku harus bagaimana? Tunggu apa lagi? Gas lama bar. OTW, login. Jangan tunggu lama-lama, Pocinok sedang menunggumu. Nah, itu dia warnet langgananku untuk bermain Free Fire. Dengan tulisan dilarang mendengarkan lagu Yonglek di jendelanya. Aku akan berlari ke sana dan bermain Free Fire selama 3 jam. Assalamualaikum Bang, aku mau main warnet paket 3 jam dan pesen Indomie 2 ya, pakai telur. Minumnya es hangat.
Ah anjir, dikit lagi. Nah, mampus. Bob, kenapa kau ke warnet? Kok nggak jualan lagi kah? Kamu viral loh kemarin. Iya sih Wot, tapi aku udah tuker dengan akun Free Fire full skin. Kau sudah gila mengorbankan semua aset jualanmu ke akun Free Fire. Siapa orang yang menukarkannya ke kamu? Tuan Crab, kau menukarkan ide jualanmu ke orang yang sudah mengejekmu. Yap, aku nggak pernah lihat Tuan Crab punya akun Free Fire GG. Kayaknya itu akun hasil phishing atau enggak diamond ilegal. Bisa-bisa akunmu di-banned. Aku percaya kok sahabat Tuan Crab. Udah ya Wot, aku mau main Free Fire dulu. Gak habis pikir deh. Bob, kau kenapa? Wot, akun Free Fire-ku tiba-tiba gak bisa login. Bener katamu yang kemarin. Kayaknya akunnya di-banned sama Garena. Gimana ini Wot? Tenang-tenang Bob. Coba kamu tanya dulu ke Tuan Crab. Baiklah, akan ku coba. Ketupatnya gak bisa diisi beras. Ya kan emang gitu kocak. Yang penting kan bentuknya bagus. Assalamualaikum Tuan Crab. Lihat nih akun Free Fire-ku yang dikasih kamu kena banned. Jangan-jangan akun ini akun ilegal. Ya itu resikomu, aku gak peduli. Kalau begitu aku minta ganti rugi. Ganti rugi apa? Usaha darimu juga bangkrut. Banyak yang protes katanya ketupatnya gak bisa diisi beras. Silakan yang mau beli ketupat uniknya. Ketupatnya tipis, gak ada ruang untuk bisa diisi beras. Tapi kan bentuknya bagus. Bagus sih, tapi buat pajangan 2 hari pun udah layu. Semenjak ganti pemilik kualitas ketupatnya jelek. Jadi kita udah impas. Kamu gak dapat akun Free Fire dan aku bangkrut jualan ketupat. Itu karena jualanmu gak jujur. Dan ini aku kembaliin akun Free Fire ilegalmu yang ke-banned. Wassalamualaikum. Selamat siang para pemirsa yang ada di rumah. Idul Adha bentar lagi akan datang. Banyak pedagang yang mulai menjual dagangan kambingnya dengan cara unik, yaitu dengan jualan live streaming di TikTok dengan berpakaian layaknya karakter Saw the Ship. Berikut cuplikannya. Terima kasih bubur kacang. Jadi ingat kata nenekku dulu. Ingat ya Bob, kalau kau nanti udah jadi orang, jangan lupa untuk berkorban. Emangnya aku bukan orang, Nek? Maksud nenek, kalau kamu udah gede, udah punya uang sendiri, jangan lupa untuk berkorban. Berkorban mengajarkan keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Nek, coba ceritakan lagi kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wah, udah waktunya tidur. Kamu tidur dulu ya, besok aja ceritanya. Aku harus berkorban tahun ini. Jualan apa lagi ya agar bisa berkorban? Hei Bob, Pepet, kau gak mau berkorban kah tahun ini? pingin sih, tapi nunggu kalau ada rezeki. Ayo kita buka usaha bareng. Kemarin kita udah usaha bareng Bob, tapi kamu malah menjual, malah ditukar dengan akun Free Fire bodohmu itu. Aku ditipu, akunnya udah hilang. Tuh kan akunnya pun udah hilang. Coba aja kemarin kita lanjutin usaha itu. Pasti tahun ini kita bisa berkorban. Percuma Pet, jualan ketupat itu musiman. Buktinya Tuan Crab yang ambil alih jualan kita udah bangkrut. Benar juga sih, kita harus bikin ide jualan yang baru. Nah itu masalahnya Pet, dari tadi aku mikir-mikir itu gak nemu. Kamu kan suka main Free Fire Bob, dan kamu juga jago mainnya. Gimana kalau kita jualan coklat? Apa hubungannya main Free Fire dengan coklat Pet? Atau aku live streaming aja? Tapi aku gak punya PC. Apa kau ada ide lain Pet? Coba jualan coklat keliling. Sama aja dong kayak yang tadi. Bentar, jualan coklat keliling dengan yang menetap kayaknya akan beda deh. Mungkin dengan jualan keliling mempermudah bertemu pembeli. Dan nggak perlu sewa tempat. Ide yang bagus Pet. Kita akan berkeliling menjajakan coklat. Kambing kurban kami datang. Minggir, calon orang sukses mau lewat. Baik Pepet, ini dia langkah pertama kita menuju kurban tahun ini. Assalamualaikum Bang, apa Anda mau membeli coklat? Coklat? Apa yang kau jual itu coklat Silver Queen? Coklat Silver Queen kami juga jual. Coklat Silver Queen? Israel! 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 Israel!
Yang tadi cuma mabuk agama, Pet. Jangan terlalu dipikirkan. Assalamualaikum, Bang. Apakah Anda mau membeli coklat? Coklat apa yang kalian jual? Tentunya coklat kami nggak terafiliasi dengan Israel. Kalian kayaknya trauma dengan warga sini ya. Santai aja kalau sama aku. Warga sini emang banyak yang mabuk agama. Padahal pabrik di Indonesia, orang kerja orang Indonesia. Kalau sampai diboikot akan berdampak pada orang-orang yang kerja di sana. Kalian mau jualan kalian laris kan? Iya, tentu saja. Baiklah, kalian harus menutup coklat itu, lebih tepatnya menaruh coklatnya ke tas ini. Wow, buat apa? Ini tas bisa untuk mempermudah kalian membawa coklat dan terhindar dari orang yang mabuk agama. Jadi coklat kalian nggak kelihatan kalau sedang dukung Israel. Kami beli. Terima kasih. Semoga dagangan kalian laris manis ya. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu beli coklatnya 100% halal. Kita lanjut ke rumah selanjutnya, Pet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukannya kau orang yang tadi di rumah sebelah? Kayaknya kamu salah orang deh. Tapi kelihatannya kalian lupa kalau warga di sini mabuk agama ya. Kalian harus pakai tas yang ada logo halalnya. Biar laris. Kami beli semuanya. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kalian. Ada apa nih dua anak yang manis ini kesini? Kami menjual coklat. Tapi tenang Bu, ini halal kok. Walaupun gak halal pun gak apa-apa. Aku kan non muslim. Aku coba beli satu deh. Oke siap, satu coklat ya. Loh, Sabar ya, orang sabar disayang Allah. Maksudku Tuhan. Aduh, bentar ya Bu, bentar. Gak jadi deh. Ini dia, satu coklat untuk Anda. Coklat Silver Queen. Israel. Israel. Gimana ini Pet? Jualan gak ada yang laku, tapi kita malah rugi karena beli tas. Apa kita pindah tempat jualan aja ya? Di sana ada yang mabuk agama, padahal baru buka dari tas, malah diteriakin Israel. Gimana kalau kita pindah agama? Jangan, masa kita menjual agama kita hanya untuk uang?